kasih menyertai kami sampai saat ini, dan kami boleh terus menikmati penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan, kesehatan yang ada bersama kami ya Bapa. Biarlah kami terus merapat ke Tuhan, kami terus intim bergaul dengan Tuhan secara erat, karena semakin kami intim, kami semakin tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Hari ini kami ingin menerima sesuatu dari Engkau, kami ingin terima jamahan-Mu, kami ingin menerima pertolongan-Mu, kelepasan, kebebasan yang Kau sediakan bagi kami orang-orang percaya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, walaupun waktu kami terbatas dan waktu kami dibatasi ya Bapa, tapi kami mau memaksimalkan apa yang Kau ingin katakan untuk kami melakukan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini, kami ingin menikmati Engkau secara pribadi demi pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada sukacita? Amin. Walaupun berapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita tetap bersukacita. Ya, kita masih masa apa ya? Banyak orang mau beribadah tapi kita batasi gitu. Kalau kita hadir semua ini mungkin kita biasa 70-an. Terutama ibu-ibu yang sudah rindu bertemu dengan kita tatap muka, ingin menikmati ibadah bersama, tetapi karena usianya mereka tidak bisa ibadah di tempat ini, juga anak-anak tidak bisa ibadah di tempat ini. Mereka masih sekarang menikmati ibadah online di rumahnya. Ya, minggu lalu di ibadah 2 saya berbicara tentang bangun mesbah hatimu, ya, karena di masa pandemi ini kita harus membangun mesbah di rumah kita masing-masing, baik mesbah keluarga, mesbah pribadi-pribadi, supaya Tuhan tetap matanya tertuju kepada kita sebagai anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Saya tadi coba pakai masker cuma mengap saudara, jadi saya coba buka saja, karena ini mungkin maskernya terlalu tebal. Kalau ngap jadi suaranya juga nggak enak. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai ke yang ke-8 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Saudara, firman ini memberi pilihan kepada kita. Kita mau jadi orang yang terkutuk atau menjadi orang yang diberkati. Pilihannya ada di sini, saudara. Orang yang terkutuk adalah orang yang di bawah hukuman. Hukumannya selalu ada di dalam hidupnya. Hidupnya tidak pernah bisa bebas, dan hidupnya akan sepanjang hidupnya mengalami menderita karena dia ada di bawah hukuman Tuhan. Ya. Dan orang yang diberkati selalu dibuatnya
berhasil dan harapannya selalu terlaksana atau menjadi kenyataan. Nah, saya melihat ada di beberapa terjemahan bahwa kata mengandalkan Tuhan artinya berharap penuh kepada Tuhan, ya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatannya sendiri. Dan yang berikutnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan artinya dia menaruh kepercayaan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada diri sendiri. Jadi di sini yang dimaksud adalah orang yang terkutuk adalah mengandalkan kepada sesama manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang orang yang terkutuk, artinya orang yang ada di bawah hukuman Tuhan, karena dia berpaling dari Tuhan atau dia undur dari Tuhan. Tuhan menjadi nomor yang sekian dan manusia menjadi segala-galanya, dan kekuatannya sendiri atau sesuatu yang melekat pada dirinya itu menjadi kekuatannya. Itulah orang-orang yang terkutuk. Yang dimaksud melekat pada dirinya adalah mungkin jabatan, kekuasaan, harta kekayaan dan lain-lain. Kalau itu yang menjadi andalannya, dia menjadi orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan. Nah, mengandalkan manusia adalah mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menjadi kesalahan besar yang paling sering kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, ada kalanya saudara, orang-orang yang sudah terbukti bersalah masih tetap berusaha untuk mencari kebenaran atas kesalahannya sendiri. Bentar saudara. Ya, jadi ada orang-orang yang sudah terbukti bersalah, ya, masih tetap berusaha mencari pembenaran atau mencari kekuatannya sendiri. Kalau orang salah biasanya kebanyakan nggak mengaku, ya saudara, bela diri, menggunakan sekuat tenaga untuk membenarkan diri sendiri atau mencari temannya untuk mendukung dia, ya, di dalam kesalahan. Kalau saudara mungkin sering lihat di televisi, ya, orang udah jelas-jelas korupsi atau orang udah jelas-jelas membunuh, karena dia punya uang yang banyak, dia cari pengacara yang paling hebat supaya kesalahannya itu dibenarkan, dia bebas dari hukuman, ya. Nah, banyak orang Kristen bangga, ya, ketika punya kenalan seorang oknum, ya. Seorang oknum maksudnya mungkin pengacara, mungkin seorang yang punya pangkat, ya, mungkin seorang jenderal dan lain sebagainya. Itu digunakan menjadi kekuatan untuk dia terlepas dari kesalahan atau dia melakukan kesalahan dengan didukung, gitu ya, oleh oknum-oknum, ya. Tetapi banyak orang Kristen tidak bangga memiliki Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, yang lebih berkuasa dari manusia yang ada di sekitarnya. Orang-orang oknum-oknum yang menjadi andalan manusia, ya, menggunakan pengacara terkenal, tadi saya katakan menggunakan aparat-aparat untuk membacking atau mendukung untuk orang-orang melakukan kesalahan. Tapi banyak orang Kristen tidak bangga, saudara, ya, memiliki Yesus yang kata firman Tuhan berkuasa di bumi dan di surga. Itu juga dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Kita, saudara, harus merapat ke Tuhan yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki bumi dan surga, karena dia adalah kekuatan kita. Amin. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itu sebabnya saudara harus mengandalkan Tuhan sebagai orang percaya. Mau tidak mau, pikiran saudara, hati saudara harus fokus kepada Tuhan dan mendekat, merapat kepada Tuhan, karena dia adalah kekuatan kita, dan firman Tuhan mengatakan dia diberi kuasa di bumi dan di surga. Manusia kuasanya terbatas, saudara, dan manusia kekuasaannya ada masanya, ya, ada waktunya. Ketika, ya, oknum-oknum yang tadi saya katakan, ketika dia sudah tidak berkuasa lagi, ketika dia tidak punya jabatan lagi, dia tidak punya pangkat lagi, dia akan ditinggalkan.
oleh orang-orang yang mengharapkan kepadanya. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya kekal, amin. Kuasanya tetap. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya kita mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ketika saudara menghadapi jalan buntu, saudara berharap kepada manusia, manusia juga seringkali angkat tangan. Sepintar apapun, contoh saudara, kalau saudara punya penyakit yang sudah berat, entah itu namanya kanker, tumor, dan lain sebagainya, saudara datang ke dokter. Pernah nggak saudara dengar dokter berkata, saya angkat tangan? Walaupun dia dokter yang hebat, dokter yang terkenal, banyak orang pergi ke Malaysia untuk berobat, pergi ke Cina, pergi ke Singapura. Tapi ada saatnya dokter berkata, saya tidak sanggup, saya angkat tangan. Itu menunjukkan keterbatasan manusia. Apakah saudara pernah dengar Tuhan bilang, saya angkat tangan, saya tidak bisa menolongmu? Pernah dengar? Tuhan tidak akan mengatakan demikian. Karena dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia bagi orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu tidak perlu takut untuk menghadapi persoalan, pergumulan, goncangan apapun di dalam dunia ini. Sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Kalau dulu Dia berkuasa, sekarang Dia berkuasa, nanti Dia juga akan berkuasa. Di dalam Yesaya 58 ayat 11 dikatakan gini saudara, ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang merapat kepada Tuhan, orang yang benar-benar hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Yang dimaksud dituntun senantiasa adalah seperti Tuhan menuntun bangsa Israel selama 40 tahun sampai pada tujuan. Bangsa Israel dituntun, siang dikasih tiang awan, malam dikasih tiang api. Karena 40 tahun bukan berjalan di kota gini saudara, bukan jalan di gunung yang sejuk. Padang gurun itu panasnya lebih dari 40 derajat kalau siang. Kalau malam itu dinginnya katanya di bawah 10 derajat. Itu sebabnya Tuhan Allah, Tuhan yang baik, Dia menuntun bangsa Israel 40 tahun dan Dia tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah berkata kepada bangsa Israel, maaf ya bangsaku, umatku, aku lelah menuntun engkau, sudah kelamaan. Apakah Tuhan pernah berkata demikian? Tidak. Demikian juga kepada kita, ya. Tuhan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang mengecewakan. Tuhan menuntun, ya. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan malam suntuk dengan terang api, ya. Tuhan 24 jam menjaga kita. Ya, itu sebabnya kita jangan mengecewakan Tuhan. Andalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dikatakan yang dimaksud adalah dipuaskan di tanah yang kering, berbicara tentang padang gurun, di mana orang banyak kesulitan air. Kalau saudara pernah dengar cerita bangsa Israel jalan, kemudian dia haus dan dia ada di tanah namanya Mara, ya. Ketika mereka pada minum, airnya pahit. Airnya pahit dan bangsa Israel, ya itulah Tuhan itu baik sekali. Bangsa yang istilahnya keras tengkuk, degil hati, banyak julukannya, ya. Bangsa yang bengkok dan lain sebagainya. Tapi Tuhan masih tetap menuntun. Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tuntun lagi dari Mara sampai ke Elim, ya. Di situ mereka minum karena airnya manis dan airnya menyegarkan. Ini janji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dipuaskan di tanah yang kering. Orang yang mengandalkan Tuhan akan dituntun senantiasa. Itu sebabnya jangan terlepas dari tangan Tuhan yang kuat. Yang berikutnya akan diperbaharui kekuatannya, ya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya
Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Selalu diberi damai sejahtera. Ya, kita orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti kata firman Tuhan di dalam Yesaya 40:31 ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Ini janji Tuhan. Yang menanti-nantikan Tuhan artinya saudara terus rindu akan Tuhan dan saudara ingin mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya, ya, seperti Raja Wali yang terbang tinggi untuk melintasi badai. Yang berikutnya dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan seperti taman yang diairi dengan baik, ya. Taman yang tidak pernah kekurangan air, artinya air mengalir terus ke taman itu dan tidak pernah mengalami masa kekeringan. Di dalam firman Tuhan dikatakan mereka datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Ini janji Tuhan. Bukan hanya hidup kita, apa yang kita usahakan itu juga diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tadi, anggur, gandum, minyak yang kita usahakan itu akan dibuat baik. Hasilnya baik. Hasilnya tidak mengecewakan. Hama-hama itu disingkirkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian ternak-ternak yang dipelihara, kambing, domba, lembu, sapi, itu juga dipelihara Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, ya. Bukan hanya kita yang dipelihara ketika kita mengandalkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita sedang gumuli, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak berhasil ketika orang mengandalkan Tuhan. Kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Yusuf disertai Tuhan, Daud disertai Tuhan, ya. Semua apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Tidak ada yang tidak ada rintangan. Semua mengalami rintangan. Tetapi rintangan-rintangan itu ketika kita disertai Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu membuka jalan bagi orang yang percaya. Amin. Dikatakan yang berikutnya adalah seperti air yang tidak mengecewakan, ya. Air yang tidak mengecewakan, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Jadi saudara, ini yang dibilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di padang gurun yang begitu kering, Tuhan menyediakan air, ya. Di gunung batu yang katanya semua tidak ada air, Tuhan mengeluarkan air dari batu-batu yang keras, ya. Dan ini penyertaan atau penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan setiap kita yang percaya, ya. Karena memang janji Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita rindu untuk mencari wajah Tuhan, Dia akan menyertai kita senantiasa. Kata senantiasa itu bukan sementara, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Selama kita terus melekat kepada Tuhan, kita merapat kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan bilang di Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai dunia ini lenyap, Tuhan akan menyertai kita. Itu sebabnya jangan kita takut, jangan kita khawatir, ya. Di masa pandemi ini jangan menggunakan kekuatan kita sendiri, gunakan kekuatan Tuhan, ya. Ketika kita memiliki kekuatan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas, dan kuasa Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, tidak hidup mengandalkan diri sendiri tadi dan mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Mengandalkan diri sendiri sama saja mengandalkan apa yang kita miliki, ya. Asal usul, pendidikan, status, ya, kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya. Itu mengandalkan. Orang biasanya kalau duitnya banyak, itu otaknya selalu ke duit, gitu ya. Dia pikir dengan duit, dengan uang, segala-gala bisa beres, ya, karena dia punya duit. Dan orang
Duit itu bisa merubah apa ya? Merubah karakter, merubah banyak hal. Ya. Tapi orang tidak pernah berpikir ketika dia berubah dari tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya, harusnya itu juga merubah karakter. Banyak orang ketika percaya kepada Tuhan, karakternya tidak berubah. Ya. Mungkin dia dibaptis, dia ikut katekisasi atau prabaptisan, tapi tidak berubah. Tapi herannya ya, duit bisa merubah orang. Bisa merubah. Nanti saya akan bacakan ilustrasi tentang uang. Saudara perhatikan bagaimana uang itu bisa jadi baik, bisa jadi jahat ketika saudara memiliki uang. Saudara dikuasai uang atau saudara menguasai uang, ya. Nah, seharusnya kita sadar bahwa pada akhirnya segala perkara yang melekat pada kita tidak akan berguna. Kata melekat tadi itu ya, saudara. Pendidikan, status, kekayaan, kedudukan, kepintaran, itu tidak selamanya melekat kepada kita. Satu waktu kita akan tinggalkan, ya. Dan itu tidak bisa diandalkan, ya. Saudara memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki kepintaran. Ketika saudara stroke, apa masih bisa diandalkan? Nggak bisa. Apa yang melekat itu tidak bisa menolong saudara, ya. Ketika saudara sakit, lumpuh, tidak bisa, tidak ada gunanya. Karena itu semua berbicara tentang ketika saudara masih sehat, saudara bisa beraktivitas. Saya mau bacakan tentang ilustrasi uang, ya. Mungkin saudara kalau yang sudah pernah dengar lagi hari ini, ya. Namaku uang, aku suka dipanggil duit, ya. Kalau orang Mandarin bilang panggil cien, kalau orang Batak panggil apa? Hepeng, gitu ya. Nah, wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang mengubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku ini uang ya maksudnya. Aku mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat, tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian, kejahatan demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku, ya. Jadi uang bisa merusak keadaan keluarga, keharmonisan keluarga. Sangat jelas juga aku bukan Tuhan, tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku, padahal Tuhan sudah pesan jangan menjadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi kenapa malah manusia mau menjadi budakku? Aku tak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Nah, inilah saudara, sesuatu yang melekat kepada kita, ya. Jadi kalau kita baca tadi, uang bisa menghancurkan segala-galanya. Orang bisa masuk penjara gara-gara uang. Keluarga bisa hancur gara-gara uang. Gereja pun bisa hancur gara-gara uang, ya. Jadi saudara, mari yang penting adalah kita mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, bukan mengandalkan apa yang melekat pada kita. Saudara paham ya apa yang saya maksud? Yang melekat adalah tadi uang, jabatan, kekuasaan, kepintaran. Saya yakin saudara di sini tidak ada yang tidak membawa uang, pasti membawa uang. Dan uang jangan menjadi segala-galanya, tetapi uang jangan menjadi andalan, tetapi Tuhan
yang menjadi andalan kita. Amin. Untuk itu mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Firman Tuhan yang singkat, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Ini pilihan, kita mau hidup terkutuk, artinya di bawah hukuman Tuhan, atau kita mau hidup menjadi orang yang bahagia, orang yang diberkati Tuhan senantiasa, orang yang dituntun, orang yang disertai Tuhan. Ketika kita taat dan setia, Tuhan juga setia dan taat kepada kita, ya. Tapi ada ayat juga, walaupun kita nggak taat, nggak setia seperti bangsa Israel, Tuhan masih mengasihi, ya. Tuhan masih menyertai. Tapi Tuhan juga ada batasnya, ya. Batas apa ya? Ada satu waktu yang memang kalau kita tetap tidak mau taat, ditegur berapa kali, diperingati berapa kali, ya itu artinya kita orang yang bebal seperti bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya. Jadi betapa banyak orang percaya yang ketika hidup di dalam kemakmuran atau di dalam sejahtera, banyak tidak membutuhkan Tuhan, karena orang tersebut merasa harta yang saya dapat ini hasil jerih payah saya, hasil kekuatan saya, hasil kepintaran saya, hasil jabatan saya. Jadi merasa bukan karena Tuhan yang terlibat di dalam kehidupannya. Apa yang dihasilkannya itu dia merasa ini hasil usaha saya. Berapa banyak di gereja juga begitu. Wah, kalau nggak ada saya nih, mungkin di gereja nggak maju, gereja ini hancur. Nah, itu artinya merasa bahwa gereja itu maju bukan karena Tuhan, tapi karena kekuatannya, karena ide-idenya. Saudara, saya mau katakan orang ini sebenarnya tidak sadar, orang yang berpikir demikian. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia miliki, talenta, karunia, semua itu berasal dari Tuhan. Justru Tuhan ingin kita diberi talenta, diberi karunia untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Pakai saudara talenta yang saudara miliki, karunia yang saudara dapatkan dari Tuhan, bukan untuk saudara bangga-banggakan bahwa itu kekuatan saudara. Saudara harus banggakan bahwa yang saya dapat ini semua dari Tuhan. Paulus berkata, apa yang aku miliki dahulu itu seperti aku anggap sampah, ya. Dia lupakan apa yang ada di belakangnya. Tapi yang sekarang dia merasa untung walaupun dia tidak memiliki jabatan. Paulus orang yang pintar, dia memiliki jabatan. Mungkin kalau sekarang dia ya kalau memiliki titel mungkin S3, dia seorang doktor, ya. Tapi dia tidak merasa bangga. Atau apa yang dia pernah lakukan dahulu, dia orang yang dihormati sebagai orang Farisi, tapi dia bilang semua itu sampah. Aku lebih senang ada bersama Kristus walaupun mengalami banyak penderitaan. Karena dia tahu, dia bilang penderitaan yang sekarang yang dialami ini, kata Paulus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia terima nanti. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus berkata, aku hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Dia tahu apa yang dia tidak lihat sekarang nanti dia akan nikmati dengan luar biasa. Nah, itu yang harus dialami oleh orang percaya. Sekarang kita tidak melihat kemuliaan yang akan kita terima, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta, nanti kita akan terima. Saudara harus bersabar, saudara harus setia, saudara harus taat. Mungkin saudara di dunia ini hanya menderita sesaat, sementara. Tetapi janji Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, disertai Tuhan senantiasa, diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan itu dibuatnya berhasil. Amin. Dia seperti tanaman yang ditaruh di tepi aliran air, yang airnya tidak pernah kering, kata firman Tuhan. Mari saudara kita praktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengalami penyesalan di dalam kehidupan ini. Menyesal, orang yang namanya menyesal itu di kemudian hari, ya. Kalau udah menyesal, semua udah istilah orang nasi sudah jadi bubur, itu sulit untuk balik lagi, ya. Selama anugerah Tuhan masih berlaku atas kita, selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, selama kita masih sehat, badan kita, semua anggota tubuh kita masih dapat digerakkan, mari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kata firman Tuhan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus, ya, di hadapan Tuhan, ya. Mari saudara mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang
orang yang diberkati. Di masa pandemi ini, saudara jangan banyak kekhawatiran, jangan banyak ketakutan, jangan pikir yang negatif-negatif, jangan pikir yang aneh-aneh. Merapat kepada Tuhan, selalu bergumul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, apa yang menjadi keinginan saudara. Kata firman Tuhan, sampaikan segala keinginanmu dengan permohonan doa, ya, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Jadi jangan mau saudara menjadi orang yang terkutuk, menderitanya berkepanjangan. Apa yang saudara kerjakan itu tidak ada yang berhasil, karena saudara sedang ada di bawah hukuman. Saudara tanya orang-orang yang pernah masuk di penjara, seenak-enaknya di penjara, walaupun ada orang-orang kaya yang punya duit, dia bikin fasilitas sendiri di penjara, ada AC, ada kulkas, kamar mandi sendiri, tetap nggak enak saudara, karena tetap mereka di bawah hukuman. Dan kadang-kadang kalau itu ketahuan sama wartawan, dipermalukan, itu diekspos, karena mereka punya uang dan mereka bayar semua orang-orang yang ada di penjara, karena mengandalkan kekuatannya, mengandalkan uang, tapi mereka tetap ada di bawah kutuk, ada di bawah hukuman Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya menyerahkan apa yang kita miliki dari Tuhan, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Belajar melaksanakan kehendak Tuhan, walaupun mungkin saudara sering gagal melaksanakan kehendak Tuhan. Bangun lagi, gagal jangan sampai terkulai. Kata firman Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya jatuh, tergeletak sampai terkulai. Tuhan tidak pernah memutuskan bulu yang patah, tapi dibalutnya, dibebatnya sehingga buluh itu tegak berdiri lagi. Amin. Karena Tuhan ingin selalu menopang orang-orang yang bersandar dan berharap kepada-Nya. Amin, saudara. Amin. Kiranya itu saja firman Tuhan hari ini boleh memberkati saudara. Firman Tuhan yang singkat. Jangan kita lupa, jangan kita lalai untuk mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jika saudara hidup bahagia, saudara diberkati, saudara akan menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang akan melihat saudara berbeda. Oh, berbeda ya, orang yang mengikut Tuhan dan yang tidak mengikut Tuhan. Karena apa? Karena saudara mengandalkan Tuhan, karena saudara setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara. Saya mau ajak saudara menyanyi Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Sambil kita merefleksikan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini di dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan benar-benar tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah lebat, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya.
ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara ada yang di dalam pergumulan, atau saudara merasa jauh dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan begitu jauh dan tidak menjamah kehidupan saudara. Hari ini kalau saudara memiliki pergumulan hidup, dalam pekerjaan, dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan saudara dengan Tuhan, mungkin iman saudara sudah mulai lemah. Hari ini saya mau berdoa kepada saudara. Saudara cukup mengangkat tangan, dan saya yakin jika saudara menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan saudara. Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara. Jangan khawatir, jangan menjadi lemah, jangan merasa kecewa. Tuhan ada bersama saudara hari ini. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa kepada saudara. Haleluya. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami, dengan ketidakberdayaan kami, karena kami tahu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan, baik di muka bumi ini maupun di surga. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang menguasai hidup kami sepenuhnya, Tuhan yang beracara di dalam hidup kami. Biarlah setiap langkah kami Tuhan yang atur, Tuhan yang menuntun senantiasa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan menyertai kami. Kami seperti ranting yang terlepas dari pokok pohonnya ketika kami menjauh dari Tuhan. Pulihkan Tuhan iman kami, pulihkan kerohanian kami, supaya hidup kami tetap menyala-nyala dan kami melayani Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tapi kami pergunakan waktu ini semaksimal mungkin guna kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus terus berbicara, menasihati, membimbing, menuntun, mengajar, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkenan, yang layak di hadapan-Mu ya Allah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.